Baik, segmen terakhir dalam diskusi kita, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan apa dari esensi utamanya. Saya mau ke Mas Eko kalau begitu. Mas Eko, politik klaim yang tadi disampaikan. Bisa jadi kemudian Bang Noel dan kawan-kawan juga bisa menyebut bahwa blessingnya Pak Jokowi, keluarganya itu ada di Mas Gibran, di Mas Ganjar juga adalah sebuah klaim. Karena kemudian tadi berangkat dari intensitas yang di luar kegiatan politik justru lebih banyak menurut Bang Noel habisnya dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan bertemu pun juga di Solo ada sarapan dan lain-lain. Bagaimana kemudian Mas Eko menanggapi soal itu? Yang pertama, ini kalau klaim itu digunakan untuk orang yang belum jelas dukungannya. Itu klaim namanya. Tapi orang kayak Gibran yang kemarin berangkat bareng-bareng ke Bogor, bukan di Solo loh, di Bogor ngomong tentang macam-macam itu apakah klaim? Ini bukan klaim, ini bukti dan fakta. Gitu loh. Orang Ganjar berangkat ke sana sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, ada Gibran di sana dan lain-lain, dan bukan di Solo. Saya agak susah membayangkan bahwa ini cuma klaim. Ini fakta politik. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Noel bilang, itu intensitas pertemuan Pak Prabowo sama Gibran ketemunya di Solo. Sekali lagi, siapapun menteri yang datang ke Solo, wali kota, Gibran sebagai wali kota itu wajib menemui. Gitu loh. Itu wajib menemui, itulah fatsun politiknya. Itu budaya Jawa. Budaya Jawa dan fatsunnya memang kayak gitu. Karena wali kota. Jadi nggak ada yang spesial menurut Anda? Nggak ada yang spesial. Makanya saya tanya sama Noel, pernah nggak Gibran ketemu Prabowo di luar Solo? Kan nggak pernah. Gitu loh. Nah, ketika ini mau diklaim sebagai kegiatan yang biasa saja, wali kota yang menerima tamu di rumahnya, di wilayah, di lingkungannya, diklaim sebagai dukungan politik, ini namanya klaim. Karena tidak ada indikasi. Soal ngobrol, nyaman dan lain-lain, ya ngobrol gitu loh. Ini kan agak susah kita mengukur kedalaman hati. Tadi Noel memang jago banget gitu loh, mengukur kedalaman hati. Karena dia belajar. Gitu loh. Bagaimana menjawab soal intensitas yang banyak dilakukan pertemuan Pak Jokowi, bahkan non formal dengan Pak Prabowo Subianto? Kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu atasan sama bawahan. Ini bisa kita jawab nanti kalau Pak Prabowo daftar sebagai capres resmi dan dia mundur dari menteri, apakah akan seintens ini? Kalau ketemu antara Pak Jokowi sebagai presiden dan menteri-menterinya sebagai menteri kabinetnya, itu rutin memang, bukan cuma ini sebagai intensitas pertemu, enggak. Ini harus rutin untuk menjalankan, memastikan pemerintah ini jalan lancar, gitu loh. Kalau nggak ketemu rutin, berarti kita harus bertanya ada apa? Kok pemerintahan jadi begini nih komunikasinya? Gitu loh. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Jokowi sebagai Presiden, mereka bertemu rutin seperti Pak Jokowi ketemu sama Pak Erick Thohir, ketemu sama Pak Basuki dan lain-lain. Ya memang begitu. Itu karena kabinet ini masih bekerja maksimal berarti. Kalau udah nggak ketemu berarti kita yang aneh. Kita harus tanya Pak Jokowi, Pak, oke nanti menjelang Pilpres tapi jangan begini dong. Kita butuh kabinet yang berjalan terus gitu loh. Juga ada hari ini misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir juga ke daerah Jawa Timur ya, itu kan juga barang itu kemudian juga bisa ditafsir-tafsirkan bahwa Ya, ke Jawa Timur begitu. kalau nggak salah lagi meresmikan pabrik Acara pindad. Pindad. Loh, namanya aja pindad. Menhan. Kalau Pak Prabowo nggak diajak, malah aneh. Oke. Ya. Bang Noel gimana? Sebetulnya kedekatan Pak Jokowi Pak Prabowo ya karena satu kabinet yang sama, tidak ada yang spesial soal itu yang tadi dikatakan oleh Mas Eko. Ya nggak ada salahnya apa yang disampaikan Mas Eko. Tapi tidak ada salahnya juga ketika saya coba menyimpulkan apa yang saya analisa gitu dong. Artinya biar fair diskusinya bahwa tinggal kita lihat saja nanti 2024 tanggal 14 Februari itu. 14 Februari. Itu yang lebih terlihat lah. Kalau sekarang kan sangat terlalu jauh. Karena memang hari ini sah-sah saja tadi seperti apa yang disampaikan teman saya Boy, menganalisa, mempropagandakan, membangun sebuah persepsi itu sah, memframing, menarasikan. Karena memang juga kan kajiannya basisnya analisa ya, bukan mengada-ngada. Karena ini juga bisa kita pertanggungjawabkan dan sah juga untuk dibantah. Gitu. Biar gimana pun Boy juga punya data, Eko juga punya data, saya juga punya data. Artinya ya memang pengujian untuk benar atau tidaknya itu nanti pas di
bulan Februari tanggal 14 2024. Kalau datanya Bang Noel seperti apa sih bocorannya Ya. mungkin? Saya nggak enak untuk menyampaikan. Barangkali bisa kemudian menjadi sebuah argumentasi yang kuat begitu loh. Bang. Hari ini Bang Noel jadi ring 1, datanya komplit pasti. Gini. Ring setengah. Ini sebetulnya pernyataan ini nggak, saya udah bertanya berkali-kali, boleh nggak pernyataan ini saya sampaikan? Yaitu maaf, saya ketemu waktu itu dengan ya ada lah ya, tapi tidak diizinkan untuk menyampaikannya. Saya menjaga itu. Ini apakah politisi atau apa? Maksud Anda dan apa kaitannya soal blessing Pak Jokowi dan Mas Ya Gibran itu kita kan bahas hari ini? sangat berkaitan gitu aja, sangat berkaitan, sangat berkaitan sekali. Itu yang akhirnya sampai detik ini saya tidak berani mengucapkannya itu ke publik karena memang tidak diizinkan. Kalau diizinkan saya akan sampaikan. Karena berkali-kali pertemuan di sana, saya tanya isi pertemuannya, oh begini ya, lantas boleh nggak saya sampaikan ke publik isi pertemuannya? Jangan, ya udah. Oke. Gimana? Intinya adalah Anda meyakini bahwa dukungan Pak Jokowi itu lebih besar ke Pak Prabowo Subianto, begitu? Itu yang benar. Oke. Tapi isi dan komunikasi pertemuannya tidak. Tapi kesimpulan Oke. itu Oke. benar 99%. Oke, saya ke Bang Boyke, bagaimana Bang sebagai partai pendukungnya Pak Ganjar, di tengah kemudian secara politik diyakini juga bahwa blessingnya Pak Jokowi juga sebetulnya ke Pak Prabowo ya seperti yang disampaikan oleh Bang Noel. Ya kalau Noel ini ada di Anies, dia akan bilang gitu loh, dengan kata-kata yang tidak sama bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Kalau Noel itu masih di Mas Ganjar, dia akan bilang bahwa Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Karena hari ini Noel adalah relawannya Prabowo, dia akan bilang bahwa Jokowi ada di Prabowo karena hari ini tuannya Noel adalah Pak Prabowo. Logis dong. Simpel aja logis. Logis dong. Cuman pertanyaannya cuman simpel. Jadi dari keseluruhannya cuman simpel bahwa Oke. kita garis merahi bahwa ini adalah narasi framing. Ini narasi tentang propaganda politik. Bagi Noel sah, bagi kita sah. Gitu loh. Hari ini Noel menjadi bayonetnya 08 Pak Prabowo. Ya silakan dia melakukan framing dan melakukan propaganda itu. Yeah. Dan kita tidak dalam propaganda. Kita menyerahkan kepada publik gitu bahwa nih Ganjar ada rekam jejak gitu. Ganjar dari sejarah yang sama, dari napak tilas yang sama. Oke. Gitu sama Pak Jokowi. Dan juga dilanjutkan oleh Mas Gibran. Ini napak tilasnya sama nih. Yang berasal dari Solo, dari Jawa Tengah, yang tidak berbeda gitu. Garis guratan tangannya, guratan nadi bahkan apa pori-pori tangan Pak Jokowi ya dengan Mas Ganjar, dengan Mas Gibran sama gitu. Terus publik mengatakan itu klaim. Tidak. Publik mengatakan itu adalah framing dari kita. Ya enggak. Publik mengatakan bu itu adalah propaganda yang dilakukan sama Eko Kuntari dan Beko Novritson. Bukan. Itu sejarah dan yang disampaikan sama Mas Noel bahwa itu ada realita kehidupan. Bukan realita politik, realita kehidupan di atas segala-galanya loh. Di bawahnya ada agama, ada politik. Saya bicara tentang realita kehidupan. Bang Noel, artinya Bang Noel di challenge untuk membuktikan argumentasi itu memang ada basisnya begitu. Ya. Itu yang kemudian harus dijawab kan. Gini, kan ada hal yang boleh dipublikasi, ada yang tidak. Saya menjaga etik itu. Makanya saya berkali-kali dari tadi pertanyaanmu itu Reinhardt itu menjadi tantangan betul. Tapi kan persoalannya saya tidak diizinkan untuk mempublikasi isi pembicaraan pertemuan itu. Etika. Itu secara etik betul. Kan misalnya Boy, pertemuan dengan Ketum Perindro, ada sesuatu hal yang nggak boleh disampaikan ke publik. Pasti deh kan Boy. Sama kayak Eko, ada beberapa pertemuan di relawan-relawan Ganjar. Secara etik ada yang boleh, ada yang tidak. Lalu yang tidak bagaimana? Apa kita sampaikan ke publik kan nggak enak juga. Oke, kalau gitu Karena mungkin itu bagian strategi yang nggak pantas untuk dipublikasikan. Tapi yang menarik pertemuannya nggak disampaikan ke publik, hasilnya disampaikan. Pak Jokowi dukung Prabowo. Kesimpulan kan. Kesimpulannya disampaikan. Ini kan jadi Gitu. lucu. Ya, Nggak lucu itu hal biasa dong. Jadi propaganda. Gitu. Ya, Kalau tadi hal saya itu bilang. memang sah, untuk Sah. saya publikasikan. Propaganda politik, Iya. sah. Iya. Gitu. Karena memang arah dan muaranya Pak Jokowi menyampaikan ke Pak Prabowo. Oke, gini, Apalagi Pak. kemarin saya sampaikan kan tuh di beberapa media. Salah satu yang sudah dibisikkan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo ya saya. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan politik dan hukum.
Ya kan Anda sudah dukung Prabowo, ya nggak mungkin. Iya. Sah-sah Jangan-jangan, saja, ya nggak gitu. mungkin Pak Jokowi kayak Ya gitu. Pak sah-sah Jokowi seorang aja. demokratis. Saya dukung Prabowo, ya bagus. Pasti kayak gitu. Bang Noel, tapi begini, paling tidak kan sekarang kita melihat terlepas dari apapun tafsiran yang sudah kita bahas ya, paling tidak Mas Gibran ini tentu akan banyak diturunkan untuk memenangkan Mas Ganjar ya. Tentu Mas Gibran punya efek elektoral, apalagi untuk kalangan pemilih pemuda, Gen Z dan lain-lain. Ini kan juga meskipun tadi Anda meyakini mata hatinya sebenarnya Pak Prabowo, tapi kan publik bisa membaca berbeda. Artinya ini perlu juga diantisipasi dong sebetulnya, Bang. Ya gini, Mas Gibran juga menyampaikan, itu tadi saya lihat pernyataan Mas Gibran soal Solo. Di Solo itu mayoritas relawannya Mas Gibran itu sudah mendukung Pak Prabowo. Itu kan kata itu fakta. Mau tahu bukan iya. Itu fakta berdasarkan apa Iya, kira-kira, Bang iya. Noel? Mau tahu? Ini propaganda. Silakan. Iya, Kalau Anda silakan. mau membuka. Ini mungkin boleh nih. Kalau ini Iya. karena ini data nih ya. Nanti Mas Eko boleh menanggapi juga soal Calegnya relawan. tim suksesnya Mas Gibran itu sudah nyalek di Gerindra. Gini Noel, saya sampaikan. Waktu Gibran maju Itu salah satu wali tim kota- kuatnya dia, Mas Gibran itu namanya Mas Kuat-Kuat itu secara terang-terangan mendukung namanya Pak Prabowo. Noel, waktu Belum Gibran lagi maju, tim-tim yang tim sukses yang lain ada di beberapa Iya. wilayah-wilayah itu langsung orangnya Mas Gibran. waktu Gibran Itu, maju sudah all out sebagai mendukung Pak Prabowo. wali kota Itu Solo. fakta. Oke. Gitu loh. Bagaimana Waktu Mas Eko? Gibran maju sebagai wali kota Solo, pendukungnya bukan cuma PDIP, Gerindra juga dukung. Mereka bikin relawan, bikin apa. Lah sekarang kalau mereka relawan Gerindra yang dulu dukung Gibran memang dukung Prabowo, ya itu bukan berita, Bukan, biasa-biasa Bos. Ini yang dukung Gibran waktu itu adalah pendukung Jokowi. Ingat. Iya. Gitu. Enggak. Kemudian pendukung Jokowi itu Aduh, membuat enggak. namanya relawan Gibran. Yang dukung gitu loh. Gibran. Kemudian hari ini relawan Gibran itu sudah mendukung Enggak, Pak Prabowo. yang dukung Gibran. Nah, kita mau bicara tentang Makanya, fakta. yang dukung nah, Gibran. maksud saya kasih ruang pernyataan bukan. saya ini biar menjadi sebuah fakta dukungan dan fakta Saya politik. kasih tahu faktanya, Gibran waktu jadi wali kota didukung oleh PDI, didukung oleh Gerindra, didukung oleh banyak partai lain. Oke. Partai-partai itu membangun kekuatannya sendiri, relawan Gibran. Sekarang Ingat, relawannya Gibran itu tidak terkaitan dengan yang namanya Gerindra. Itu terkonfirmasi. Semua itu adalah relawan Jokowi Ya, enggak, yang enggak. coba Gibran membuat bilang- namanya relawan Gibran. Karena soal relawan itu yang terlatih cuma relawannya Pak Jokowi. wawancara di Mata Najwa, Gitu. Gibran bilang, Bos, ini teman gue relawan semua. saya- Eko itu Enggak. teman saya semua. Enggak, itu Saya sih. tahu semua. Anda jangan lagi- Itu Projo, Seknas, Jokowi Mania, Lantas Buruh, Bara JP. Orang itu relawan kita semua. Teman saya semua. Wawancara di Mata Gimana Najwa, sih? Gibran bilang, saya nggak didukung relawan Jokowi. Ini fakta loh, Gibran sendiri yang ngomong, bukan Noel. Makanya saya bangun relawan sendiri. Ini yang ngomong Gibran. Gibran, yang ini ngomong Noel. Iya. Ini Gibran ngomong. Jadi kalau dia bilang relawan, enggak. Gibran sendiri membantah itu. Ya udah gini, relawan Gibran itu sudah mendukung yang namanya Pak Prabowo. Kalau mau bicara Bukan, fakta lagi. bukan. Relawan Dan itu Gibran. dihadiri oleh Mas Gibran Monggo. saat ada Pak Prabowo. Gini, gitu. Noel, relawan Gibran itu terdiri dari karena banyak partai pendukung, Iya. termasuk Gerindra. Iya. Gerindra dukung, dan kemudian mereka bangun basis relawan. Kalau sekarang ini dukung Prabowo, biasa-biasa saja. Tapi Mas Eko Memang tahu dari tidak bahwa Gerindra. relawannya Mas Gibran itu sebetulnya di Solo ya? Tadi Ya, kan Bang Solo. mengatakan itu sudah mayoritas mendukung Oh, enggak. Enggak. Pak Prabowo. Enggak. Loh. Enggak. Pertemuan di Loji Ya, itu, silakan, restoran Mas. itu, Orang. itu sudah membuktikan itu mayoritas, ingat Enggak, 99%. Relawannya Mas Gibran itu sudah mendukung namanya Pak Prabowo. Silakan Mas Ya Eko, dibantah silakan. aja. Klaimnya top. Iya, Langsung 99. Sebenarnya simpel, Iya, nggak susah, simpel mas. Jadi Simpelnya gini, gimana, Bang Boy? gini loh, kita lihat berapa relawan. Ini kan bicara tentang klaim ya, tentang klaim bahwa Pak Jokowi kelompoknya mendukung Pak Ganjar. Nah sekarang tinggal diidentifikasi aja dari seluruh relawan Pak Jokowi siapa yang sudah ke Prabowo, siapa yang lebih banyak ke Ganjar berapa, itu aja. Kan bisa diidentifikasi per data hari ini. Apakah 60-80% ke Prabowo, 20% ke Ganjar, atau ke 50% ke Ganjar Prabowo, atau ke sebaliknya, ini kan per data. Ada datanya. Jadi ini bukan bicara tentang framing, ini bukan bicara tentang propaganda, semua Bicara terdata. tentang data. Gitu. Siapa gitu? Kalau saya menyampaikan begini, itu kan klaim saya. Dan saya bukan politisi yang selalu mengedepankan klaim sebagai alat ukur. Itu bukan saya. Oke. Dan Anda meyakini bahwa sebetulnya kalau ditarik garis lurusnya relawannya Makanya. Pak Jokowi itu tetap lebih condong. Saya bilang, makanya ada datanya. Silakan dikejar datanya itu. Ya, ya.
Gitu loh. Itu tugas dari dirimu sebagai seorang wartawan. Kalau saya mengatakan nanti klaim, Mas Eko mengatakan klaim, nanti kalau desa kan klaim. Ya, sebetulnya Saya memang tidak. ada Itu informasi satu bahwa ya. 70% hasil Nggak usah musrah itu disampaikan, terdata saja, disampaikan, diviralisasi di publik biar Bang Noel, saya semua tahu gitu. Ini realita yang sebenarnya. Itu satu. Kedua, loh kita bicara keluarga Pak Jokowi ya. Saya tertarik dengan ada satu acara di mana ibu negara, ibu presiden ya, Ibu Iriana itu datang ke salah satu acara memakai baju yang sudah dideklirkan ya, tentang baju garis-garis pemenangan Pak Ganjar ya. Dan itu ibu negara lihat ya, ketawa, senyum, ceria segala macam. Kalau memang ini bicara batin, bicara hati. Perempuan susah loh. Perempuan itu suka sama laki-laki itu karena memang bicara hati dan segala macam. Beda dengan laki-laki suka perempuan ya. Kebanyakan kayak gitu. Ya. Karena perempuan itu bicara 9 perasaan, 1 perbuatan. Ini hukum alamnya. Laki-laki bicara 9 perbuatan, 1 perasaan. Nah, Ibu Iriana memakai baju seragam yang sudah dideklirkan menjadi seragam pemenangannya Pak Ganjar. Sama bajunya. Apakah itu dipaksa? Atau dikatakan bahwa hati Bu Iriana sebenarnya Pak ke Prabowo. Itu mau dinarasikan lagi. Biarkan publik yang melihat itu. Baik, Bang Boyke terakhir ke Bang Boyke. Jadi gini, terlepas dari perdebatan kita, yang jelas tentu ada tantangan bagi partai-partainya Mas Ganjar, pendukungnya Mas Ganjar untuk bisa mengimbangi apakah itu judulnya klaim kah, apakah apapun itu, bahwa memang ada perebutan ceruk pemilih Pak Jokowi yang kemudian diperebutkan begitu ya, dan memang secara survei pun juga ada peralihan dari pemilihnya ke Mas Ganjar ke Pak Prabowo, itu kan juga perlu diantisipasi. Bagaimana Partai Perindo melihat soal itu, Bang? Tadi itu hampir sekitar 2 jam saya bertemu dengan sekitar 63 ya relawan Pak Jokowi. Relawan Jokowi ini orang-orang lama yang basisnya bukan basis klaim, jelas basisnya. Ada di provinsi. Tadi saya saya mendampingi Tuan Guru Bajang. Mereka semua datang, kita bertemu, ya kita beramah-tamah, kita sambil ngopi bareng, dan semuanya alhamdulillah mereka mendukung Mas Ganjar. Ini bukan karena klaim loh, ini bukan klaim saya. Nanti ada tuh di iNews beritanya. Ini bukan klaim loh, ini realita yang hari ini, per hari ini, ya per jam 1 tadi, 1:24 menit. Tadi bertemu sekitar 1,5 jam, 2 jam. Ini bukan klaim gitu. Nah bagi saya, biarkan itu berjalan. Biarkan publik mempersepsikan itu seperti apa. Nah, saya dengan tugas saya sebagai kader partai, Mas Eko sebagai tugasnya sebagai hari ini menjadi pendukung Mas Prabowo, Mas Ganjar. Prabowo udah bener. Agak-agak mirip Mas Ganjar. Nah, Noel biarkan dengan tugasnya menjadi corong dan bayonetnya Pak Prabowo. Gitu. Baik, saya terakhir ke Mas Eko dan juga Bang Noel. Mas Eko, seberapa besar menurut Mas Eko efek turunnya Mas Gibran ini bisa, kan sempat turun ya surveinya Mas Ganjar, itu perlu kita akui, artinya seberapa besar itu bisa kemudian menaikkan lagi apalagi menjangkau pemilih muda? Ya, kalau kita lihat ketokohan Mas Gibran ya, kalaupun dia misalnya menjadi pimpinan daerah di Solo, tapi kan dia representasi politisi muda yang punya visi, representasi orang yang komitmen membangun di daerahnya. Itu menurut saya dampaknya lumayan signifikan ya, terutama bagi pemilih-pemilih muda yang melihat ada peluang loh. Bahwa politik itu soal perdebatan politik, soal jabatan-jabatan publik itu bukan cuma urusan orang-orang yang udah terlalu senior. Enggak, anak-anak muda bisa masuk ke ruang itu dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu dicontohkan oleh Gibran dan ini dampaknya saya yakin signifikan. Baik, Bang Noel sudah siap dengan dampak turunnya Mas Gibran ini ke Mas Ganjar yang bisa kemudian berdampak ke Pak Prabowo juga elektabilitasnya? Ya pastilah, nggak mungkin dampaknya Mas Gibran ke ke Mas Ganjar itu pasti punya dampak elektoral. Tidak. Kalau kita sih senang aja karena ini kan cara atau metode dalam sebuah gerakan politik atau gerakan politik pemenangan. Nah kami sih selalu coba melihat kerja-kerja itu, dan ini bukan sebuah ancaman tapi ini sebagai motivasi kami coba tetap menjaga atau menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Apalagi berkaitan dengan elektoral. Jadi apapun yang dilakukan kayak kita lah, apa yang kita lakukan di bersama Pak Prabowo pasti juga akan diintip oleh pendukung Mas Ganjar. Sama halnya apa yang dilakukan Mas Ganjar pasti ini kan cara gitu. Oh jangan-jangan caranya Mas Ganjar
top, kita Oke. lakuin juga loh, kita adopt. Oke. Sama apa yang kita lakukan kan sebaliknya. juga, sebaliknya, itu udah nggak mungkin tidak lah. Oke. Gitu. Jadi ya kita sesama pendukung anak bangsa ya, biar gimana pun Mas Ganjar juga akan melakukan hal terbaik buat bangsa ini. Pak Prabowo juga, Mas Anies juga, ya sudah biarkan mereka nanti bertarung dengan ya kita sebagai pendukungnya lah. Coba kuatkanlah Oke. narasi persatuannya. Oke. Itu lebih penting karena demokrasi ini kalau tidak dijalankan dengan riang gembira akan terjadi kayak polarisasi lagi Oke. 2014 dan 19. Oke. Itu ya Mas Boy dan Eko ya. Menarik. Jadi meskipun berdebat tapi ujungnya adalah Iya sekali dong. lagi persatuan ya. Iya, Kita tunggu persatuan. nanti datanya Kita loh. depan. Iya. Bang Noel soal ini Ya. Bang Noel katakan. Kunci datanya itu kemenangan. Karena gini loh, persatuan itu Singkat, Bang. menurut saya simpel ya. Bicara persatuan itu tidak harus dinarasikan dan menjadi salah satu tema ya. Karena bagi saya gini, ketika negara ini berdiri atas dasar persatuan seluruh Nusantara. Oke. Lalu tertuangkan dan terpanjikan dan tersakralkan lewat Pancasila. Oke. Nggak ada undang-undang itu loh. Jadi bagi kita semua bahwa kita sama-sama semua tahu kok bahwa persatuan menjadi tolak ukur yang harus Ya. kita jalankan negara. Bagi saya, bagi Noel, bagi Mas Eko, bagi kita semua partai manapun juga sama, persatuan menjadi salah satu tolak ukur yang harus Ya. dijaga Ya. selalu. Betul. Persatuan Indonesia Oh Perindo iya, ya Bang Boy. nah kalau kita Perindo. bicara persatuan Indonesia itu ada Perindo. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Bang Boy, Mas Eko, Bang Thank you, Noel. Mas Ini masih Noel. salaman. Thank you, Mas Kita belum Renhat. closing, tapi demikian Talk Politik with Renhat. Terima kasih, selamat malam. Ini sini apa nih?